Jar, Ya Pak. pagi ini kita ketemu lagi ya. Oke. Kita mau ngomong apa ya? Tapi tadi begini Jar, tadi malam saya nonton TV kan. Oke. Itu ada berita purnawirawan datang ke rumah pemenangan Mahfud Ganjar. Oh. Nah, saya tidak menyoal soal kedatangan itu apa materinya, tapi saya lihat di tembok rumah pemenangan itu ada tulisan Jar. Ya. Tulisan ada gambar Bung Karno mungkin dengan kawan-kawannya ya, atau saya juga kurang jelas, tapi di situ ada terlihat tulisan kami memerdekakan negeri ini bukan untuk hanya segelintir oligarki. Oh, ada tuh tulisan Ada itu, Pak? tulisan itu tuh. Di situ. Oh. Kurang lebih begitulah kalau nggak saya tangkap ya. Karena kan saya udah tua juga ya, tapi intinya itulah. Ini kan saya bingung Jar, oligarki ini mengenai oligarki ya. Orang mengatakan oligarki itu siapa sebetulnya oligarki itu? Apa itu oligarki? Kalau menurut ente oligarki itu apa Jar? Oligarki sekarang ada miskonsepsi sebenarnya di masyarakat. Dibilangnya oligarki itu adalah kekuasaan dari para bisnismen ke dalam politik. Sebenarnya kalau dalam harfiah, oligarki itu bisa disebut dengan kekuasaan segelintir orang dalam politik, agama maupun hal-hal yang menyangkut sosial. Jadi kekuasaan itu dibentuk oleh hanya segelintir orang. Oh, jadi hanya segelintir orang. Oligarki itu bahasa apa sih sebetulnya? Oligarki itu dari Yunani sih sebenarnya. Oligarki gitu kan. Dia tuh Artinya apa oligarki itu harfiah? iya, artinya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang saja. Semacam feodalisme tapi bentuk baru di dalam demokrasi. Oke, Jar, ente tahu pernah nggak dengar civil war, perang sipil di Amerika? Perang sipil Amerika, iya. Perang sipil Amerika itu kan antara selatan dan utara pada masa itu. Nah, ente bisa nggak cerita sedikit? Tentang Civil War. Iya. Civil War di Amerika itu yang saya baca itu adalah pertentangan yang terjadi antara pihak selatan negara bagian Amerika dengan pihak utara yang pada saat itu baru saja mengesahkan undang-undang tentang penghapusan perbudakan pada waktu itu. Itu presidennya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pada waktu itu. Nah, pihak kongresmen dari selatan itu menolak. Karena kenapa? Karena di selatan itu roda perekonomian digerakkan oleh perkebunan. Dan perkebunan itu digerakkan oleh budak. Tanpa adanya budak dan pengesahan dari undang-undang penghapusan budak yang terjadi pada waktu itu yang ingin disahkan oleh Lincoln. Di Amerika bagian selatan ya? Di Amerika bagian selatan. Itu wilayah apa gitu ya? Di situ saat itu ada 7 negara bagian yang memberontak. Ada Mississippi, Virginia, Florida, Texas, kalau nggak salah. Terus ada Alabama. Yang satu lagi tuh ada apa ya? Vermont kayaknya. Atau saya lupa tuh yang satu lagi. Jadi negara-negara selatan, bagian selatan Amerika yang memang isinya tanah-tanah luas. Banyak dipegang oleh tuan-tuan tanah pada waktu itu. Tuan-tuan tanah. Sekarang yang di utara. Yang di utara itu adalah negara-negara industrialis, Pak. Jadi negara bagian yang isinya adalah pabrik-pabrik. Karena pada waktu itu kan sudah terjadi revolusi industri di Inggris dan teknologinya disebar. Dan tidak ada perbudakan di situ. Tidak ada, karena udah dihapuskan. Karena kan orang dibayar berdasarkan upah ya? Iya, berdasarkan upah kalau di negara bagian Amerika utaranya. Berbeda halnya dengan di selatan yang isinya masih banyak sekali perbudakan dan jual beli budak. Jadi kekuasaan di selatan itu dikuasai oleh segelintir orang. Bisa dibilang oleh segelintir orang. Tuan tanah. Dan itu boleh kita bilang oligarki dong? Sebenarnya kalau secara momentum iya, oligarki. Oligarki kan? Iya. Jadi selatan dipimpin oleh oligarki, di utara dipimpin oleh sistem demokrasi. Sistem demokrasi. Ya. Jadi sekarang boleh dong saya bilang bahwa di
perang saudara di Amerika ketika itu adalah perang antara demokrasi dengan oligarki. Iya. Bisa. Iya, tapi kalau dalam sejarah disebutnya antara unity, persatuan dengan konfederasi. Ya. Ya, konfederasi ini isinya tuan-tuan tanah tadi, kongresmen. Substansinya adalah oligarki. Sama. Jadi di sana dikuasai oleh tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah itu adalah segelintir orang ya. Segelintir orang. Sekarang yang terjadi di Indonesia itu apa? Oligarki apa? Oligarki kalau menurut pandangan saya ya, pandangan pribadi saya adalah kenapa masyarakat mengartikan dikuasain oleh banyak bisnismen perpolitikan kita, karena memang isinya ya sekarang kebanyakan di pemerintahan kita pada saat ini adalah pembisnis. Dan pembisnis ya? Pembisnis yang menguasai pemerintahan untuk kepentingan segelintir orang yang dia coba untuk dimakmurkan gitu. Jar, bisa nggak begini Jar? Kalau di Amerika Selatan itu kan waktu itu kan tuan-tuan tanah. Di Indonesia yang menguasai Indonesia sekarang ini tuan-tuan politik, bukan tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah kan udah nggak ada. Iya. Tuan-tuan politik. Tuan-tuan politik menurut Anda siapa Jar? Tuan-tuan politik menurut saya ya orang yang memegang kendali penuh atas perpolitikan. Siapa, Pak? Menurut Pak Komar? Ya partai. Partai kan? Partai. Jadi tuan-tuan politik itu ketua partai, bisa nggak? Bisa jadi kalau kepentingan segelintir orang sama dengan. Karena kalau tuan-tuan ketua-ketua partai ini kan dia, fakta ya sekarang ini kan dia bisa sangat berkuasa kan? Iya. Sangat berkuasa. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan dia, bisa di PAW kan? Kalau di walaupun DPR itu ya. keputusan Kongres ya. Walaupun Kongres. Tapi kan Kongres kan pseudo kan? Iya. Misalnya contoh, Megawati dalam menetapkan calon presiden, Kongres memandatkan kepada dia ya kan? Kepada Megawati untuk memilih ya kan? Jadi kan seperti itu kan terjadinya. Ya, itu bisa dipandang sebagai oligarki kan? Ya, itu pseudo kan? Iya, jadi cuman semacam seolah-olah demokrasi. Pseudo itu kan seolah-olah kan? Seolah-olah itu demokrasi. Sama dengan Orde Baru kan? Seolah-olah demokrasi ya, pemilu 5 tahunan. Tapi sebetulnya kan direkayasa. Iya, yang isinya ya presidennya tetap dipilih. Tetap gitu. Iya. Jadi seolah-olah. Nah sekarang saya ingin tanya, ini saya pengen tahu persis. Jadi tuan politik itu adalah ketua partai. Ketua partai politik. Dan faktanya kebanyakan ketua-ketua partai ini kan pembisnis ya. Nah itu pembisnis. Pembisnis. Atau kalau enggak dia adalah orang-orang yang disukong oleh para pembisnis, bisnismen, para konglomerat gitu ya. Jadi kalau para bandar itu termasuk oligarki ya, bagian dari oligarki. Tapi oligarki yang sesungguhnya adalah ketua partai ya. Jadi bandar-bandar itu adalah mensupport. Iya, mensupport. Ya pokoknya pengusaha-pengusaha itulah ya. Kita nggak sebut secara spesifik. Artinya para bandar itu adalah supporting dari perpolitikan kita di Indonesia. Jadi, sebetulnya pada hakikatnya oligarki itu adalah ketua partai. Oke, Anda setuju situ ya? Bisa saya setuju. Nah, jadi ketua partai itu oligarki itu sendiri ya kan. Sedangkan yang diisukan Naga 9, para bandar, para cukong itu adalah supporting dari. Hanya supporting. Mereka bukan oligarki itu sendiri, tapi mereka supporting dari oligarki. Yang nantinya punya kepentingan bisnis saat mereka jadi. Iya, itu kan nanti kan ada timbal balik di situ kan. Dan itu nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa menutup telinga dan ada uang kembalian lah ya. Iya. Dari biaya itu dikembalikan dalam bentuk apa gitu ya. Nah jadi ini kan masyarakat bingung Jar. Bingung nih oligarki apa ya? Sebetulnya kalau kita narasi tadi kan oligarki itu ketua partai. Iya, oligarki itu para ketua partai. Jadi kalau ketua partainya dipimpin secara brengsek, ya tidak demokrasi, ya kan, dengan sistem yang dibuat tidak demokrasi lah, tidak transparan. Pseudo demokrasi. Pseudo demokrasi ya, nepotisme ya kan, anak jadi
Iya. Yang Sekarang itu ada gejala-gejala seperti menggantikan itu. bapaknya. Menggantikan bapaknya sebagai ketua partai itu Gitu, kan apa, gitu. banyak terjadi sekarang di situ. Jadi supporting terhadap anak keturunan tuh, bukan lagi kaderisasi. Ya, jadi pada hakikatnya sebetulnya ancaman ancaman kepada oligarki itu ditujukan bukan kepada siapa-siapa, kepada ketua partai. Jadi kalau dulu Abraham Lincoln itu Melawan tuan-tuan tanah. melawan tuan tanah, melawan oligarki, adalah tuan-tuan tanah yang dilawan, maka bangsa Indonesia sekarang sebetulnya berhadapan dengan Ketua-ketua partai. ketua-ketua partai ya. Yang sebenarnya itu harus bisa direformasi atau direvolusi sih. Ya, Iya, jadi perubahan signifikan itu harus dipaksakan. oh gitu ya. Iya. Gua ngeri nih kalau negara revolusi. Enggak, revolusi itu kan kalau dalam sains kan perubahan secara cepat, Pak. Perubahan secara cepat ya. Kalau evolusi itu kan perubahan secara lama. Kan perubahan secara cepat itu bisa dilakukan oleh elit ya. Iya, oleh elit. Setelah menyadari bahwa oligarki sebetulnya itu ketua partai, ya ketua partai itu yang harus dibenahi caranya. Nah, iya, Cara pemilihannya, cara pemilihannya, mekanisme pengambilan keputusannya ya. iya, dan terlalu banyak partai sebenarnya di Indonesia. Kalau kita bandingin sama Amerika kan sekarang yang apa namanya yang bertarung itu antara Republikan dengan Demokrat. Iya. Hanya itu saja tuh yang Kongres diputuskan berdasarkan kemauan dari apa kongresmen itu. Kan pada akhirnya kan dia lari ke sistem pemilihan ya. Nah, Lari sistem pemilihan karena kepentingan partai, ketua partai lah katakan, maka yang diambil adalah sesuai dengan keinginan keuntungan yang mereka peroleh kan. Seperti one man one vote ini kan. iya, one man one vote itu kan bisa jadi ini juga kan di Indonesia. Ini bencana Demokrasi. demokrasi ya. Karena pertama kos politik besar kan. Orang tuh jadi anggota DPR aja tuh nggak cukup 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, puluhan miliar kan. Jadi anggota DPRD kota aja bisa mahal itu. Iya, kan, miliaran kan, 5 miliar saya dengar itu. Kos politiknya terlalu besar. Lalu juga one man one vote itu bisa jadi bencana kalau masyarakatnya belum terdidik secara benar masalah. Dan itu kan kalau dia sampai kepada tingkat puncak kebijakan itu kan mau tidak mau kan ada supporting dana ya dari luar. Iya dong, supporting dana itu diperlukan. Dan supporting dana itu kan kalau syaratnya negatif kan repot. Nah, itu makanya harus pandai-pandai memilah dan juga pandai-pandai berargumen. Sekarang kan sebenarnya bisa saja kos politik itu menjadi kecil. Zaman udah digital semua kan. Dan revolusi sosial itu bisa terjadi kalau kita tidak lagi mengedepankan politik uang di dalam perpolitikan kita. Jadi siapa yang memiliki pengaruh dan memiliki pandangan-pandangan terhadap kebijakan yang pro publik, itu dia yang disokong. Bahkan disokongnya oleh publik tuh. Kalau sekarang kan menyokong diri sendiri, yang bisa dapat. Jadi sekarang persoalannya nih kita kembali ke oligarki ya. Jadi sahabat semua, kita tahu bahwa oligarki itu adalah sebetulnya kalau narasi yang kita sampaikan tadi itu adalah segelintir orang yang berkuasa atas republik ini. Dan kalau kita lihat pengalaman Amerika itu demokrasi melawan melawan tuan tanah waktu itu yang kita sebut oligarki di sana di Amerika ketika itu ya tahun 1846. Di Indonesia yang terjadi adalah tuan politik. Yang ada adalah tuan politik. Tuan politik itu siapa? Tuan politik itu adalah partai politik itu sendiri, yaitu ketua-ketua partai. Nah karena itu bagaimana kita mereformasi ya? Iya, mereformasi dulu. Mereformasi agar sistem kepartaian ini betul-betul mencerminkan semangat demokrasi. Ya itu aja Jar, kita paling bisa ngomong gitu aja Jar. Iya. Kita nggak punya daya upaya ya. Iya, kita hanya memberikan opini aja. Kita hanya memberikan opini bahwa masyarakat. Yang namanya oligarki itu adalah ketua partai. Tuan-tuan politik mereka itu. Tuan-tuan politik. Bukan tuan-tuan tanah, tapi tuan-tuan politik. Yang tidak harus disembah. Ya kalau jangan coba-coba nentang ketua partai. Dikasih surat pakai pos aja. Iya. Nah,
Anda saya pecat gitu kan. Ya, jadi ya gunakan akal sehat dalam berkehidupan di Ya. Indonesia sekarang. Oke, Jar. Kita cukupkan sekian, Jar ya. Oke. Tidak ingin mempengaruhi, Hanya memberikan opini. hanya memberikan opini. Oke. Terima kasih.